Pada video ini kita akan membahas bagaimana keberhasilan tata kelola data dapat diukur dari perspektif paling penting, yaitu pelajar. Kita akan menghubungkan tata kelola data atau data governance dengan 10 faktor kunci yang menentukan kualitas pengalaman belajar dalam MOOC. Nah, sekarang kita bicara mengenai tolak ukur keberhasilan. Menghubungkan tata kelola data dengan 10 faktor kunci pelajar tata kelola data atau yang kita sebut dengan data governance adalah konsep back-end yang masih abstrak. Nah, pelajar mungkin tidak akan pernah berkata, "Oh, saya suka MOC ini karena tata kelola datanya hebat." Nah, pasti kita tidak akan pernah mendengar hal itu. Namun, mereka akan merasakan hasil dari tata kelola data yang hebat. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola data dalam konteks MOC harus diukur dari perspektif penggunaan akhir, yaitu dari pelajar. Nah, oleh karena itu, sebuah studi sistematis yang berfokus pada MOC telah berhasil melakukan 10 faktor kunci teratas yang paling dicari dan dihargai oleh pengguna. Nah, kerangka tata kelola data yang akan kita bangun di dalam buku ini harus dirancang secara langsung dan terukur untuk menjaminnya terwujud pada 10 KPI atau Key Performance Indicator. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengalaman belajar yang interaktif. Nah, ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagaimana sebuah atau teknologi MOOC bisa menghasilkan strategi data governance offense ya. Tata kelola analitik data memungkinkan platform menganalisis data interaksi pengguna secara real time untuk mempersonalisasi alur dan meningkatkan user experience. Hal ini tentunya menjadi hal yang sangat penting karena maka kenapa dikatakan ini yang paling pertama adalah pengalaman belajar yang interaktif agar bisa menciptakan adanya suasana belajar biarpun secara online atau PJJ atau pendidikan jarak jauh, tetapi tetap dirasakan oleh pembelajar adalah sebagai hal yang interaktif. Kemudian apa yang dipelajari tentunya yang nomor dua adalah konten pembelajaran yang berkualitas tinggi. Ini tentunya akan susah didapat jika tidak memiliki data governance yang secara defense. Nah, tata kelola kualitas data dan tata kelola metadata memastikan bahwa setiap konten terverifikasi, akurat, relevan dengan kurikulum, dan mutakhir. Seperti yang kita tahu pada zaman saat ini, maka kurikulum tentunya tidak bisa hanya bertahan dalam waktu 2 sampai 3 tahun, tetapi akan selalu maju dan berkembang setiap tahunnya. Oleh karena itu, maka tentunya akan ada berbagai macam kurikulum yang terbaru setiap 2 tahun atau bahkan saat ini bisa dikatakan dalam waktu 1 tahun sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, pilihan konten menjadi hal yang sangat penting. Nah, yang ketiga adalah tentunya beragam pilihan konten. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa tidak cuma hanya kurikulumnya saja, tetapi dalam pilihan konten, ini adalah merupakan hasil dari tata kelola kolaboratif dan arsitektur data yang interoperable yang memungkinkan integrasi kursus atau course yang ada dengan berbagai university ataupun mitra industri bisa berjalan dengan baik. Dan ini tentunya perlu adanya setiap konten yang bisa menjadi hal yang menarik bagi si user. Maka tadi dikatakan di poin pertama dan kedua adalah adanya user experience. Artinya memang pilihan konten menjadi hal yang penting bagi setiap pembelajar. Nah, kemudian faktor yang keempat atau key success factor yang keempat adalah aksesnya bisa kapan saja dan di mana saja. Tentunya ini adalah merupakan sifat dari pendidikan pembelajaran jarak jauh. Ini adalah hasil dari tata kelola tentunya dari infrastruktur, khususnya seperti hal yang kita tahu saat ini adalah cloud data governance. Tata kelola yang baik menjamin adanya availability, yaitu ketersediaan, dan juga reliability, yaitu keandalan terhadap sistem itu sendiri, yang membuat MOOC menjadi tetap selalu dapat diakses selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Nah, dan kemudian yang kelima, key success factor yang kelima ini adalah tentunya bisa mendapatkan sertifikat. Ya, pasti tentunya pembelajar menginginkan dengan mereka belajar pada salah satu platform, mereka bisa mendapatkan sertifikat. Nah, ini adalah inti dari kepercayaan, tata kelola keamanan data, dan integritas data adalah merupakan segalanya. Nah, sehingga jika membuat sebuah MOC, maka visi masa depan untuk penggunaan
contoh seperti blockchain untuk validasi sertifikat yang immutable atau tidak dapat diubah, sehingga bisa membangun kepercayaan tersebut. Dan kita tentunya tahu bahwa dari berbagai macam sertifikat yang ada, maka tentunya bisa memberikan hasil yang maksimal dan bisa dapat diandalkan dari sertifikat tersebut. Kemudian yang keenam adalah kebebasan belajar, ya. Sehingga fleksibilitas ini menjadi hal yang sangat penting bagi mereka, karena tentunya mereka memiliki aktivitas yang berbeda atau yang bermacam-macam, tetapi dengan mereka mempelajari secara teknis dan adanya alur belajar secara self-paced atau belajar mandiri yang asinkronus atau yang tidak harus terbatas oleh adanya waktu, maka tentunya memberikan hasil yang lebih fleksibel dan memberikan hasil yang lebih maksimal di dalam saat mereka mempelajari setiap course yang ada. Nah, bicara mengenai course, maka di poin yang ketujuh adalah konten yang terorganisir. Artinya bahwa konten tersebut tidak hanya sekedar ditampilkan begitu saja, tetapi juga adanya yang diorganize dengan baik, dan ini akan memberikan manfaat langsung yang dirasakan pengguna dari tata kelola metadata yang ketat, yang menghasilkan dan memastikan materi mudah untuk ditemukan, dicari, dan dinavigasi. Artinya apa? Artinya bahwa setiap saat melakukan akses pada data course tersebut, maka akan memudahkan bagi pengguna atau user experience di dalam mencari konten tersebut. Kemudian yang kedelapan, menjadi key success factor adalah instruktur yang profesional. Nah, ini adalah mengkaitkan bagaimana sebuah konten terhadap manusia, ya, terkait dengan bagaimana tata kelola manusia dan organisasi. Nah, data kinerja fasilitator yang merupakan infrastruktur atau secara dikelola untuk pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kualitas pengajaran secara berkelanjutan, ini merupakan hal yang penting bagi seorang instruktur atau bagi fasilitator. Oleh karena itu tentunya kita juga harus memaintain instruktur profesional agar bisa menjaga semua konten maupun pembelajaran serta kurikulum. Nah, kemudian yang kesembilan adalah bagaimana kontribusi untuk kemajuan karir. Nah, tentunya bagi pembelajar, mereka belajar di MOC adalah untuk bagaimana dapat memajukan karir. Ini adalah hasil dari tata kelola data sebagai handover terhadap data pada penyerahan data yang terkelola dengan baik, di mana data pencapaian dan keterampilan pelajar dapat dibagikan secara aman dan etis, baik itu dengan adanya izin ataupun dengan kepada mitra industri untuk misalkan bagian dari rekrutmen. Nah, sehingga dengan adanya kontribusi ini memberikan hal yang sangat menarik bagi pembelajar. Nah, kemudian hal yang ke-10 yang tentunya sebenarnya ini cukup menjadi concern bagi pembelajar adalah mengenai biaya. Nah, baik itu maupun gratis ataupun berbayar, ini pun juga adalah merupakan hasil dari tata kelola strategis yang menyelaraskan model bisnis platform, baik itu swasta maupun bagi misi layanan publik jika itu pemerintah, dengan keberlanjutan secara finansial yang baik. Oleh karena itu, ini menjadi concern bagi pembelajar dan juga bagi penyedia MOOC. Anda telah melihat bagaimana tata kelola data yang kuat mampu menjamin kualitas, akses, keamanan, dan nilai karir pelajar. Selanjutnya kita akan masuk lebih teknis dan membedah komponen tata kelola data yang menjadi fondasi.